Salam santuy, sahabat setanah dan sebangsa dan setanah air di podcast Bincang-Bincang Santai yang fenomena. Seperti biasa, gue Tristan akan menemani kalian semua pagi hari ini. Tentunya, di acara kali ini kita akan membahas sesuatu yang akan menarik rasa penasaran dan ingin tahu kalian semua. Hari ini gue nggak sendiri. Gue kedatangan 4 orang bintang tamu nih. Ada Arfi, Ibnu, Juno, sama Patricia. Tentunya di episode podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang negosiasi. Secara singkat, negosiasi adalah perundingan, perbincangan, dan penawaran. Untuk tujuan negosiasi sendiri, ada 3. Negosiasi harus bisa mencapai kesepakatan bersama, menyelesaikan konflik, dan mampu saling menguntungkan. Menurut gue, negosiasi itu adalah seni, karena di dalam prosesnya akan terjadi pembangunan rasa kepercayaan di antara pihak yang terlibat. Dengan kata lain, negosiasi dapat meleraikan sebuah masalah dengan menghindari kekerasan, menimbulkan rasa kepercayaan, dan sebagai wadah untuk pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyatukan pemikiran untuk mendapat tujuan yang menguntungkan bersama. Daripada kita ngedengar gua ngoceh sendiri, langsung aja nih ya. Gue Ibnu. Kira-kira lu tahu gak kasus yang berhubungan dengan negosiasi? Ada nih Tan, isu konflik yang prosesnya berkepanjangan gitu antara Rusia dan Jepang. Permasalahan tentang sengketa wilayah Kuril gitu loh. Oh ya, itu juga gue pernah dengar tuh masalah Jepang Rusia yang tentang Pulau Kuril. Tapi itu yang gue pengen nanya tuh gimana nih awal mulanya kasus ini nih, permasalahannya dimulai. Iya, gue kemarin udah sempat baca sih tentang kasus Jepang Rusia ini. Jadi tuh Kepulauan Kuril tuh kayak rantai pulau antara semenanjung Kamchatka Rusia dan Pulau Hokkaido Jepang. Awalnya tuh berisikan orang Ainu. Negosiasi tuh udah beberapa kali dilakukan walaupun bolak-balik untuk diperbaiki karena ketidakpuasan oleh kedua belah pihak. Udah sejak 1855, mereka telah menegosiasikan pembagian wilayah bahwa Kepulauan Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Punggungan Kuril kecil diserahkan kepada Jepang. Sementara bagian utara Kepulauan Kuril tetap berada di bawah kendali Rusia pada perjanjian Shimoda. Nah, ada satu pulau diantaranya namanya Sakhalin, tapi dijadikan kepemilikan bersama. Hal itu memicu konflik yang akhirnya negosiasi kedua ini memutuskan bahwa Rusia menyerahkan semua kepulauan Kuril ke Jepang, sementara Sakhalin itu diberikan kepada kekaisaran Rusia. Nggak cuma sampai situ. Setelah perang Rusia-Jepang, negosiasi menghasilkan perjanjian Portsmouth dan Kepulauan Sakhalin Selatan diberi pada Jepang. Pada masa-masa Perang Dunia II, ada juga nih koalisi anti-Hitler yang menghadiri konferensi Yalta untuk berencana melawan Jepang, sehingga Kepulauan Kuril itu akan jatuh ke Rusia. Nah, Rusia juga mengumumkan pembatalan pakt netralitas dengan Jepang hingga seluruh kepulauan Kuril itu akhirnya dibebaskan. Kekalahan Tokyo membuatnya menandatangani instrumen penyerahan Jepang dan mengakui deklarasi Potsdam yang menekankan kedaulatan Jepang atas beberapa kepulauan kecil. Sedangkan kepulauan Kuril dimasukkan ke dalam Uni Soviet melalui dekret presiden. Selanjutnya, ada juga perjanjian perdamaian di konferensi San Francisco yang berisi negosiasi bahwa Tokyo meninggalkan semua hak kepemilikan dan klaim atas Kuril. Negosiasi kali ini tuh sayangnya nggak berhasil karena menurut Soviet, gak semua negara yang menderita tuh atas Jepang hadir kepada konferensi tersebut. Keberhasilan yang sempat terjadi juga gak berlangsung lama. Karena setelah Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan AS, Rusia kembali mencabut keputusannya. Maka negosiasi gagal terjadi pada Perang Dingin ketika Rusia mengakui ada masalah untuk melakukan kunjungan ke Jepang yang dituangkan pada deklarasi Tokyo. Saat itu pembicaraan berisi bahwa mereka tuh perlu melanjutkan pembicaraan dengan tujuan menandatangani perjanjian damai sesegera mungkin, yaitu pada tahun 2000. Perjanjian itu menyatakan komitmen kedua belah pihak menyelesaikan masalah kepemilikan kepulauan ini terkait perjanjian yang ada, termasuk deklarasi Tokyo dan Moskow. Tapi kira-kira baru itu doang sih yang gue baca. Thank you, Pak. Berarti ini tuh kasusnya sebenarnya udah berjalan lama banget ya. Udah ada perjanjian ini, perjanjian itu. Tapi kok nggak diberesin aja nih kasus sama si Jepang sama Rusia. Malah lanjut lagi. Kenapa nih kira-kira ya? Vervi, kita pernah bahas tentang ini ya, Vi?
Iya bener sih, oke. Kemarin kalau nggak salah kita sempat bahas ini deh. Terus kalau nggak salah kemarin pas kita bahas, lu tuh bahasnya dari sudut pandangnya si Jepang ya? Iya, benar-benar. Jadi kalau ngebahas negosiasi, sebenarnya rekam jejak antar kedua pihak buat ketemu aja itu udah lumayan banyak ya. Tadi kayak yang dibilang sama Patricia. Dan kalau bicarain sengketa Pulau Kuril, mungkin gue mulai dari kenapa Kepulauan Kuril itu diperjuangkan dari perspektif Jepang dulu kali ya. Pulau itu tuh punya nilai historis yang sangat besar di dalam pikiran orang-orang Jepang. Karena kepulauan itu udah jadi simbol terakhir kekalahan dalam Perang Dunia II yang berharga banget bagi mereka. Gak cuma itu doang, ada juga aspek geopolitik, ketahanan dan keamanan, sama kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alamnya itu kurang lebih ada gas alam, minyak bumi, mineral, uranium, dan banyak lagi di peradaannya. Contohnya tuh kayak ikan, ya kayak ikan gitu. Terus kan kita tahu ya Jepang tuh jadi negara yang maju sekarang dan teknologinya pun canggih-canggih. Tapi kan secanggih-canggihnya teknologi butuh energi juga dong buat operasional dan produksinya. Nah, selain energi, SDA-SDA lainnya ini bisa digunain buat keuntungan negara Jepang dan menurut gue sayang banget Jepang ini dirugiin gara-gara sengketa Kepulauan Kuril ini. Berarti ini kalau buat tarik secara kacamata sejarah atau kerennya historis lah ya, Pulau Kuril tuh sebenarnya haknya tuh ada di Jepang nggak? Iya Tan, menurut klaim Jepang sih emang milik mereka gitu. Tapi bagusnya dari pergantian rezim Shinzo Abe, dia tuh lebih selalu menekankan pada keterbukaan dan fokusnya itu ditujuin dalam negosiasi, khususnya dengan permasalahan sengketa Kuril ini. Karena mereka kepengen menstabilkan isu-isu kawasan dan menjaga kepentingan nasionalnya. Abe ini menurut gue udah bagus banget sih, maksudnya kalau pengen negosiasi kan harus ada itikat baiknya dulu gitu. Dan AB itu meski punya kepentingan, tapi dia tuh selalu membuka diri dan ngelihat kemauan Rusia itu apa. Iya Nino, betul banget sih. Kayak Perdana Menteri AB nih. Kayak dalam melakukan sesuatu hal juga harus ada keterbukaan dan itikat baik. Apalagi ini kan negosiasi masalah dua negara yang benar-benar besar gitu lah. Tapi kan selain itu nih, ada faktor lain gak nih kira-kira yang menjadi pendorong mulainya hubungan negosiasi Jepang sama Rusia ini? Pendorongnya, kalau pendorong kan biasanya kalau dua pihak bernegosiasi tuh harus ada stimulusnya dulu dong. Itikat baik itu cuma fase awal negosiasi, tapi kemauan itikat baik itu juga ada stimulusnya, ada pendorongnya. Salah satunya mutually hurting stalemate. Dan sayangnya yang gue lihat faktor-faktor ini tuh agak blur dan mungkin kayak gak ada di kedua belah pihak. Jadi negosiasi ini ditonjolin dari aspek-aspek lainnya kalau menurut gue. Yang pertama, kenapa negosiasi kan? Maksudnya pertanyaan itu tadi. Jepang tuh kayak gak bisa berbuat banyak karena ada suatu pasal di konstitusi mereka, ini pasal 9, di mana di dalamnya itu kayak ditulis bahwa Jepang tuh nggak boleh melakukan penyelesaian masalah internasional pakai kekuatan atau ancaman militer. Menurut gue sih ini konstitusi Jepang ini ya udah udah ngasih single option buat Jepangnya doang gitu. Kayak cuman negosiasi doang yang bisa dilakukan oleh Jepang. Selanjutnya, kenapa kira-kira Jepang tuh ngotot banget gitu ya, pengen beresin sengketa ini. Jepang kan kalah di Perang Dunia II, itu menurut gua tuh kayak udah big loss banget buat Jepangnya sendiri. Ditambah di isu ini, mereka juga jadi kehilangan hak milik dari pulau yang sebenarnya memang natural milik mereka, milik si Jepang dari tahun 1800-an. Dan mereka tuh milikinnya nggak pakai kekerasan dan bukan merampas gitu. Kalau gitu kan udah jelas ya, Tan, maksudnya. Tujuan Jepang tuh aslinya apa? Ya kepengen pulau-pulau itu dibalikin lagi. Kenapa negosiasi? Balik lagi, karena hubungan ekonomi antar kedua negara ini tuh kayak lumayan dekat. Ini dimanfaatin buat embel-embel memperdekat hubungan dagang dan ekonomi. Ya, dan tujuan aslinya ya sebenarnya bagi Jepang pengennya nyelesain sengketa itu. Tadi gue sempat nyinggung juga kan tentang geopolitik. Jadi Jepang tuh punya kepentingan sebenarnya dalam memperdekat jarak relasi sama Rusia. Karena ini tuh bakal kasih keuntungan
biar si Rusia sama Tiongkok nggak buat blok anti Jepang gitu. Dan tujuannya balik lagi kan untuk mempertahankan national interest-nya. Tapi guys, sebenarnya ada lagi nih, maksudnya yang cukup sensitif menurut gua. Salah satu pemicunya ya yang membuat Jepang ingin negosiasi itu karena peristiwa sebelum Abe jadi Perdana Menteri di 2007. Waktu itu ada nelayan Jepang yang ditembak mati sama tentara Rusia karena Rusia bilang itu nelayan kayak udah masuk wilayah Rusia tanpa izin dan maling ikan. Tapi ya maksudnya kalau warga negara dibunuh kan jadi perkara dahsyat dong buat Jepang, apalagi sekarang karena Rusia punya kontrol yang baik di pulau itu dan mereka nggak bisa diprediksi pergerakannya. Jepang ngerasa Jepang ngerasa ngeri dong maksudnya, dan kesal juga pasti. Jadi bayangin aja kayak lu punya tetangga yang nggak begitu baik, tapi bukan musuh juga, dan posisinya tuh Jepang sama Rusia tuh tetanggaan banget. Dan jadi ya untuk ngapa-ngapain pun agak susah dan nggak enak gitu. Itu sih. Nah, iya sih itu kalau lu punya tetangga yang bisa tiba-tiba nusuk dari belakang kan bahaya banget ya, ngancam banget keamanan. Tapi kan dari tadi kita dengar Ibnu ngomong tuh bahas dari sudut pandang Jepang. Rasanya nggak adil banget lah kalau kita cuma dengar dari sepihak. Seperti kata nenek moyang kan kalau menyelesaikan masalah harus ngedatengin dua belah pihaknya. Sekarang nih Vi, kan lu gue dengar-dengar nih sedikit tahu lah dari sudut pandang Rusia. Kenapa nih mereka mau ikut terlibat dalam negosiasi? Nah, Tris, kalau misalnya kita pengen lihat dari sudut pandangnya Rusia ya, dimana kayak Rusia tuh emang kayak kita tahu pengen banget nih sama Kepulauan Kuril ini juga kan, kayak karena ada klaimnya yang habis Perang Dunia II itu, sama adanya Soviet-Japanese Joint Declaration of 1956, di mana 6% kepulauan tersebut dibagi ke Jepang. Itu menurut Rusia tuh udah fair banget lah, atau udah adil banget bagi kedua belah pihak. Cuma Jepang tuh nggak merasa kayak gitu kan. Dan kita juga tahu nih, kalau hubungan ekonomi antara Jepang sama Rusia itu kan cukup erat, kayak yang tadi Ibnu bilang ya. Itu tuh karena adanya ketergantungan satu sama lainnya mereka gitu kan. Nah, sepemahaman gue nih ya, ini nih yang mendorong Rusia tuh untuk melanjutkan negosiasi lah, untuk bernegosiasi sama Jepang supaya lebih cepat selesai aja dan nggak mempengaruhi hubungan mereka di segi ekonominya ke depan harinya gitu, Tris. Tapi ya sebenarnya menurut gue nih, kalau gue lihat juga harusnya nih masalah bisa beres dari lama kan. Tadi juga kata Pet, ini masalah tuh udah berbelit-belit banget, udah banyak perjanjian dan negosiasi di dalamnya. Tapi kenapa nih Jepang sama Rusia tuh malah memperpanjang terus nggak diberesin? Lu bisa kasih alasan nggak kenapa nih kasus ini diperpanjang terus sama Jepang? Kenapa diperpanjang ya? Jadi pertama-tama gue rasa di antara dua pihak itu selalu bersikukuh atas kepentingannya masing-masing. Meskipun akhir-akhir ini ada kelunakan dari Shinzo Abe yang udah muter otak dari 2016 untuk ngedeketin relasi sama Rusia dan ngedeketin kerjasama ekonominya. Terus, untungnya di tahun 2018 di sela-sela KTT ASEAN di Singapura, mereka tuh sempat sepakat untuk negosiasi pakai dasar perjanjian 1956, di mana Rusia bakal ngasih 2 pulau yang disengketain, tapi setelah negosiasi itu berjalan, tiba-tiba Rusia tuh minta ngajuin Jepang untuk apa ya, ngakuin hak hukum Rusia atas 4 pulau yang disengketain. Itu karena kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Dan pada akhirnya upaya Jepang cuma dijadiin bahan mainan doang sama Rusia biar kepentingan ekonominya terpenuhi. Jadi kayak di ngaret-ngaretin tapi dibohongin Jepang tuh di akhir-akhirnya. Terus ada lagi sebenarnya, maksudnya kalian tahu kan Jepang punya aliansi sama Amerika Serikat di dalam persoalan militernya. Kenapa gitu? Ya biar kekuatan pertahanannya terjamin aja di kawasan. Tapi masalahnya ini yang ngasilin deadlock di beberapa celah negosiasi. Kenapa? Ya karena relasi Rusia-Jepang itu dihambat oleh relasi Jepang-Amerika Serikat. Karena kita tahu kan ya, maksudnya relasi Amerika Serikat itu agak sensitif sama Rusia. Kayak kurang ada kepercayaan gitu satu sama lain. Dan kalau boleh nambahin, menurut gue sih ada yang lebih penting. Kenapa negosiasi ini nggak pernah ada resolusi yang fix gitu.
karena memang nggak ada stimulus yang kuat. Contohnya yang kayak tadi gue bilang, nggak ada mutuality hunting stalemate-nya. Jadi urgensinya itu nggak terlalu besar bagi Rusia, karena cuman Jepang doang gitu yang minta selalu kepulauan itu tuh untuk dikembalikan, untuk dinegosiasikan. Gitu sih menurut gue. Yang lain gimana? Sorry Nu, kalau gitu ini masuknya udah negosiasi integratif bukan sih? Bisa dibilang gitu sih. Lu tau ya, Jun ya? Tahu sih. Kalau dari pemahaman gue sendiri, negosiasi integratif sendiri itu negosiasi yang intinya ada di kepentingan bersama. Pihak-pihak yang ada di sini tuh nyoba buat beresin konflik dengan ngeliat aspek bersama, kepentingan bersama, biar sama-sama untung. Ada itikat baik dari keduanya lah untuk menyelesaikan konflik. Nah, negosiasi integratif ini sendiri bisa terjadi ketika dua pihak punya kepentingan yang sama. Dan di kasus ini masuk banget, di mana Jepang sama Rusia sama-sama punya kepentingan di atas perahu Kuril. Cuma sayang aja nggak nemu titik tengahnya lah. Tapi dari yang tadi dijelasin, kedua pihak sama-sama ngusahain penyelesaian masalah ini kan. Iya, yang integratif tuh di 2018 sih upayanya kayak gitu ya, Jun ya. Waktu itu kan persetujuannya negosiasinya bakal ada dasar pengembalian 2 pulau ke Jepang. Dan di sini artinya ya ada hope lah Jepang untuk seenggaknya dapat win-win solution sama Rusianya gitu. Berarti ini tuh kalau dari kacamata Jepang tuh masalahnya permasalahan keamanan dan tadi sumber daya ya. Tapi ini nih, kalau dari Rusianya sendiri nih, Vi, kenapa sih ini masalah nggak beresin aja nih, masalah sengketa pulau? Padahal kan kalau dilihat-lihat, Rusia nggak terlalu rugi-rugi amat. Nah, kalau misalnya kenapa Rusia itu nggak mau ngasih kepulauan Kuril ke Jepang, ini tuh sebenarnya menurut gue gara-gara faktor paling utamanya itu, gara-gara politik domestik sih, terus. Kayak Rusia itu kan pembagian negaranya itu udah jadi daerah-daerah yang disebut namanya itu oblast ya. Nah, banyak nih nasionalis-nasionalis Rusia yang terutama nih dari Oblast Sakhalin yang emang berada di daerah Kepulauan Kuril ini, yang ngerasa bahwa kalau misalnya Rusia itu sampai ngasih Kepulauan Kuril ini ke Jepang, itu malah jadi pengkhianatan pemerintah Rusia terhadap masyarakatnya gitu kan. Terus ditambah lagi argumen ini tuh didukung sama konstitusi Rusia, di mana ditulis bahwa di konstitusinya itu ditulis bahwa ada larangan untuk mengalienasikan daerah Rusia manapun, sorry. Nah, itu tuh termasuk si Kepulauan Kuril ini. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi nih ya ke proses negosiasi, kan kita tahu ya kalau misalnya dalam proses negosiasi itu, terutama apalagi kalau misalnya konteksnya itu udah kayak gini ya, udah skala internasional lah, ya harus dijaga banget lah kerahasiaan dalam negosiasi itu kan. Ya bayangin aja gimana caranya negosiasi antar dua pihak tuh mau ketemu jalan tengahnya, tapi inputnya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak ya udah seolah-olah nggak ada kerahasiaan aja gitu dalam negosiasinya kan. Makanya banyak opini publik di Rusia yang menolak pemberian Kepulauan Kuril ini ke Jepang. Dan menurut gue itu salah satu aspek yang ngehambat banget alur negosiasi sih, dimana ya udah nggak bisa kelar aja gitu kan. Terus habis itu bisa dilihat juga dari faktor kedua tuh ada dari segi identitas nasional Rusia itu sendiri ya. Kayak kita udah tahu nih, Rusia kan emang salah satu negara kuat di dunia internasional ya, yang emang udah bisa menyaingi Amerika Serikat kan. Nah, pandangan mereka itu, kalau misalnya mereka bisa sampai ngelepas Kepulauan Kuril ini ke Jepang, kayak itu tuh menandakan bahwa kelemahan untuk Rusia itu sendiri. Karena kalau misalnya mereka dalam permasalahan sengketa wilayah Kepulauan Kuril ini aja udah terlihat lemah, kayak Rusia tuh bisa dapat tekanan dari dunia internasional, terutama dari pihak Barat ya, untuk mengembalikan Crimea yang pernah mereka aneksasi melalui referendum dulu itu. Nah, kalau misalnya sampai kejadian kayak gitu, itu bakal nurunin derajat harga diri banget buat Rusia di panggung internasional nggak sih? Berarti Vi, ini sebenarnya tuh kayak yang main di sini tuh ego Rusia gak sih sebagai negara superpower? Mungkin bisa dibilang gitu sih, Tris. Bisa dibilang gitu. Vi, sorry Vi, gue pengen ngomong sebentar, tapi ya maksudnya gue setuju sih.
opini publik itu kan biasanya yang ngancurin negosiasi gitu ya, terlepas dari egoisme kedua negara, baik dari Rusia dan Jepangnya gitu. Tapi Vi, kira-kira lu setuju nggak sih kalau negosiasi ini tuh nggak beres-beres karena emang right place-nya belum kebentuk aja gitu. Salah satu penyokongnya tadi, mutually hurting stalemate-nya belum nggak ada gitu. Ya kalau misalnya gue sih, menurut gue setuju banget sih sama apa yang lo omongin tadi itu. Kayak ya maksud gue karena nggak ada mutually hurting stalemate ya malah bikin kedua pihak ini cuma kayak banyak maunya doang gitu nggak sih? Tapi ya balik lagi nggak ada penyelesaian buat nanganin gitu. Dan mungkin emang kedua negaranya belum bisa nurunin egonya juga ya. Makanya kayak ini cuma jadi topik pembahasan yang nggak ada ujung penyelesaian juga, yang kayak tadi gue bilang. Sama menurut gue mungkin karena nggak adanya mediator kali ya yang bisa jadi faktor kenapa negosiasi ini tuh jadi nggak kelar-kelar gitu sampai sekarang. Gue setuju sih sama Luffy. Maksudnya kalau udah kayak gini mediator tuh menurut gue ya dibutuhin banget gitu. Karena kalau gini terus gak ada habis-habisnya. Jepang sama Rusia bakal ginian terus sampai kapanpun. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Yang lain gimana? Ya, benar. Gue sih setuju juga sih, Nu, sama lu. Berarti kalau dalam negosiasi itu namanya deadlock bukan sih? Nah, iya itu, Pet. Itu namanya deadlock. Daripada kita nggak tahu apa itu artinya deadlock. Bang Juno, tolong dong jelasin apa itu deadlock. Oke. Negosiasi itu nggak selalu berhasil. Terkadang dalam sebuah negosiasi bisa jadi kedua belah pihak nggak bisa nemuin titik tengah nih, yang akhirnya kedua belah pihak stuck dalam negosiasi dan tidak berlanjut ke hal yang konstruktif. Nah, itu yang namanya deadlock. Deadlock sendiri kalau kata Guy Olivier itu keadaan netral atau tidak adanya tindakan sama sekali yang dihasilkan dari sebuah faksi yang sama kuat dan tidak berkompromi. Nah, terus kapan sih satu negosiasi itu masuk bisa dikategorikan ke dalam deadlock? Ada beberapa diagnosanya nih. Pertama, kekosongan substansi. Kedua itu jawaban dan argumen dari kedua belah pihak ya yang tidak komprehensif, yang malah jadi nggak bisa dimengerti dan kayak ada agenda-agenda yang kosong, agenda-agenda yang tersembunyi gitulah. Ketiga, argumen dan penjelasan yang tidak berkembang. Nah, hal-hal ini tuh yang terjadi di antara Jepang dan Rusia. Sebagai contoh nih ya, adanya faktor ketidakpercayaan antara satu dengan yang lain. Nah, itu sesuai sama kata Guy Olivier tadi, di mana keduanya nggak bisa berkompromi karena nggak percaya, terus malah jadi stuck aja di situ. Nah, terus selanjutnya, dalam kasus ini, kedua belah pihak merasa bahwa Kepulauan Kuril ini adalah wilayah yang sangat penting buat mereka, sangat krusial lah. Jadi keduanya tetap kekeh buat mempertahankan klaim terhadap Pulau Kuril ini. Nah, makanya dari situ dapat dilihat bahwa negosiasi ini dari kedua belah pihak ini mengalami kebuntuan sampai sekarang. Oh iya, ngerti. Asik juga ya obrolan hari ini. Berarti yang gue tangkap tuh negosiasi tuh ada upaya dua pihak atau lebih untuk berunding satu sama lain dengan tujuan membahas permasalahan bersama agar ditemukan solusi yang menguntungkan. Selain itu, permasalahan pulau yang tadi kita udah omongin itu sebenarnya didasari ego kedua negara yang saling tidak mau mengalah dan memiliki kepentingan masing-masing. Tapi kedua belah pihak tuh selalu membuka diri untuk menyelesaikan konflik ini karena masing-masing negara merasa saling membutuhkan satu sama lain. Tapi karena tidak ada persetujuan yang tercapai, ya sayangnya negosiasi ini berakhir buntu atau deadlock. Oke, thank you, Pet. Udah narik kesimpulannya buat gua. Tapi nggak afdol kok gue nggak narik kesimpulan juga kan ya. Oke, jadi buat gue nih kesimpulannya. Masa Rusia dan Jepang ini menurut gue emang susah untuk diselesaikan. Dan kita yang hanya sebagai pembicara dan penonton aja hanya bisa menunggu hasil-hasil lainnya di kemudian hari. Dan sangat disayangkan obrolan hari ini harus kita tutup sampai di sini. Tapi sebelum itu, saya bakal ngucapin terima kasih kepada para bintang tamu yang sudah hadir di sini. Dan juga semua penonton setia acara Bincang-Bincang Santai. Sampai jumpa di episode Bincang-Bincang Santai selanjutnya. Salam santuy semuanya.